terpaut di dalam sukma. Oke, kita naikkan efeknya ya. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Saksikan dan dukung terus channel YouTube Tembakau Files. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sekali lagi kepada teman-teman semua untuk mereview salah satu produk andalan kita ya dari Soundbase, yaitu mixer dengan tipe Soundbase Top 800 yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Kemudian nanti kita akan kombinasikan dengan mic wireless ya, dengan tipe ini adalah Limited Pro 100. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu teman-teman bagaimana hasilnya. Kemudian nanti ditambah dengan speaker aktif ya dari XR7. Nanti kita akan coba juga untuk memonitor suara yang keluar dari mixer ini, dan hasilnya akan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Simak terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman, langsung saja ya. Jadi di hadapan kita ini sudah kelihatan nih peralatan-peralatannya teman-teman. Sekali lagi ini saya juga penasaran terkait dengan mixer ini Soundbase Top 800 ya. Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya kelebihannya dari mixer ini. Namun sebelum itu kita seperti biasa kita lihat dulu yang dari mikrofonnya, mic wireless ini yang tipe Limited Pro 100 teman-teman sekalian. Nah ini kalau kita lihat ya secara fisik ya, ini bentuknya sedikit agak unik ya teman-teman sekalian. Dari tipe ini kita lihat di sini ada powernya ya, jadi disinilah kita akan nanti menghidupkan mikrofon ini. Kemudian untuk dayanya dia menggunakan baterai A2 ya, sepasang teman-teman seperti biasa. Nah untuk itu kita akan sedikit mengupas terkait dengan spoolnya ya. Biasanya saya juga selalu penasaran nih kalau untuk spoolnya dari setiap mikrofon, termasuk yang dari Soundbase ini, biasanya dia punya ada keunikan sendiri. Nah kalau kita lihat ini kelebihannya teman-teman, ini memang susah dicari di pasaran ya. Saya juga belum pernah lihat nih tipe yang kayak begini ya, karena dia memang khusus diperuntukkan untuk mikrofon wireless tipe Limited Pro 100. Nah nanti kita akan lihat seperti apa kualitas suaranya teman-teman. Ini sudah kita sambungkan ke mixer ya. Jadi kalau dari sisi receiver di sini dia itu dari ini ya, dari logam ya, dari besi ya. Dari sisi penampilannya cukup meyakinkan nih teman-teman, karena di sini juga sudah ada digital, ada on off-nya. Kemudian di sini volumenya nih kita maksimalkan saja. Ini akan kita sambungkan dengan menggunakan SLR. Nah, kelebihan dari salah satu receiver mikrofon ini adalah dari Soundbase ini sudah menyediakan colokan untuk SLR ya, ada dua, untuk yang mikrofon 1 dan mikrofon 2. Jadi kita bisa mengatur channel-channelnya masing-masing teman-teman dari setiap mikrofon. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian jika teman-teman kesulitan untuk mendapatkan kabel SLR, ini siapa tahu di kondisi di lapangannya seperti itu, maka disediakan juga yang kabel Akai ya teman-teman. Jadi colokannya nanti bisa dua, tipe SLR ada dua channel, kemudian yang Akai satu channel. Nah ini yang tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian. Tapi di sini saya akan mencoba mengupas perbedaannya ketika kita menggunakan SLR dan ketika kita menggunakan kabel Akai atau colokan Akai. Nah seperti biasa teman-teman, kita akan coba ya. Di sini saya akan mengupas lagi fasilitas yang ada di Soundbase mixer Top 800 ya. Ini saya lihat ini banyak sekali menunya. Jadi seperti biasa ini ada 8 channel ya teman-teman, dan biasanya Soundbase itu menyediakan lebih dari 8 channel, ada 12 ya, ada 6 kalau nggak salah, 6, 12, 6, 8, 12 channel biasanya gitu.
Nanti kita akan lihat, teman-teman bisa melihat dari sisi kebutuhan channelnya. Nah, untuk ini saya akan mencoba ya untuk mengupas fasilitas yang ada. Seperti biasa, ini ada 8 channel ya. Ini yang kita review ini saat ini ada yang 8 channel. Kemudian dari setiap channelnya ini ada pengaturan, mulai dari di sini ini gain ya. Ini ada gain. Kemudian di sini equalizer, high, middle, low. Nah, kemudian dari sisi aux-nya juga sudah ada 3 ini teman-teman. Ada aux 1, aux 2, aux 3. Kemudian pengaturan pan untuk balance ya, kiri kanan, ini juga sudah disediakan fasilitasnya. Nah, kemudian yang ini teman-teman, nah ini ada agak keunikan sedikit dari yang versi sebelumnya. Ini ada fasilitas untuk on off. Jadi kalau kita ingin menggunakan channel 1, maka dia harus di-on-kan dulu. Nah, ketika kita tidak men-on-kan, maka ini tidak berfungsi teman-teman sekalian. Nah, ini salah satu kelebihan dari fasilitas yang ada di Soundbass Top 800. Nah, kemudian yang kedua, di sini seperti biasa ya, ada volume untuk mic ya, untuk channel 1. Kemudian nanti di sini juga disediakan tombol pantom ya teman-teman ya. Nah, ini tombol pantomnya ini dikhususkan untuk mixer kondenser. Nah, kenapa ini kalau kita pencet dia belum aktif nih teman-teman? Karena di tipe ini, mixer top 800 ini, dia memberikan security lebih ya untuk yang pantom 48 volt ini. Karena kalau dipencet dia tidak langsung hidup, tapi harus di-on-kan. Ada di sini sebelah kanan nih teman-teman. Di sebelah sini kita nyalakan, dia baru hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita menghidupkan ini ya sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya, ini bisa kita off-kan. Tapi kalau misalkan kita on-kan seperti ini, kemudian pantom masternya kita matikan, dia akan mati teman-teman. Jadi itu dari sisi sekuritas untuk mixer ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke equalizer ya, equalizer dulu. Di sini equalizer ini ada 7 band teman-teman. Nah, ini salah satu kelebihan ya dari Soundbass, menyediakan graphic equalizer mulai dari 63 Hz sampai ke 16 kHz. Nah, ini saya standarkan dulu teman-teman, karena kita akan mencoba kualitas suaranya dengan standar dulu, nanti kita akan mainkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, untuk fitur efek di sini juga ada untuk pengendalian volumenya ya. Volumenya bisa kita atur nanti besar kecilnya. Kemudian ini untuk MP3 ini kita bisa atur kebutuhan misalkan dari luar ya. Misalkan ada suara musik ataupun dari Bluetooth. Nah, ini bisa kita atur di sini. Nah, kemudian ini ada pengaturan aux 1, aux 2, kemudian ada return, ini ada CD atau tape ya, return, kemudian ada pon ini untuk headset ya teman-teman ya. Jadi ini bisa diatur juga volumenya. Nah, ini kita standarkan semua di jam 12. Nah, kemudian yang agak unik di sini, ternyata di sini juga ada untuk pengaturan high dan low dari ini teman-teman, MP3 atau Bluetooth. Jadi ini bisa diatur nih, kalau ada suara musik dari luar, ini bisa kita atur dari sisi high dan low-nya. Nah, kemudian, nah ini kelebihannya lagi nih teman-teman. Di sini sudah ada 256 ya efek teman-teman. Dan kemudian di sini sudah 32 bit ya. Kalau yang mixer-mixer sebelumnya, mungkin yang dulu-dulu yang dari merek-merek lain itu 24 bit teman-teman. Tapi ini sudah 32 bit dan kualitas suaranya sudah 40 kHz. Jadi kalau secara spesifikasi untuk merekam ini sudah sangat bagus nih teman-teman. Untuk recording. Kemudian di sini sudah ada untuk pengaturan ini ya. Misalkan kalau ini kita pakai MP3, maju mundurnya di sini juga teman-teman. Dan kemudian di sini sepertinya juga bisa untuk program ya, nanti kita coba ya. Kemudian di sini juga sudah ada fasilitas record. Record ini bila kita menggunakan USB ya teman-teman ya, flash disk, ini sudah ada fasilitas recordnya juga untuk suara
yang bersumber dari mixer ini. Nah, kemudian dari sisi output ya, dari sisi output ini saya menggunakan output dari SLR juga yang saya sambungkan ke speaker XR7 sebagai monitor ya teman-teman. Nanti itu akan kita bahas khusus. Ini ada dua, left dan right. Nah, outputnya juga ada yang dari kabel RCA nih teman-teman, left dan right-nya. Ini biasanya digunakan untuk disambungkan, misalkan teman-teman ada amplifier, ada power ya, teman-teman silahkan menggunakan fasilitas ini. Nah, kemudian untuk input juga ada di sini. Kalau misalkan ada CD player ya, di sini juga ada disediakan. Kemudian di sini ada untuk input aux 1, aux 2. Ini biasanya jika teman-teman membutuhkan peralatan dari luar ya, biasanya untuk efek-efek Alesis nih, teman-teman ini bisa ditambahkan dari sini. Kemudian ada return dan aux 3, ini kita bahas khusus nih kalau mau bahas ini. Nah, teman-teman sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung mencoba kualitas suaranya ya. Nanti saya akan tunjukkan grafik dari hasil rekaman ini, dan ini sudah kita sambungkan ke laptop. Nah, untuk itu saya akan coba dengan menggunakan ini ya, menggunakan mic wireless. Kita coba dulu teman-teman. Kita coba pakai channel 2 yang ada, yang tersambung ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, berarti ini channel 1. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kita besarkan, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, ini channel 2 ya. Berarti ini channel 2 nih teman-teman. Ya, saya aktifkan, dan ini posisinya untuk ini masih saya upayakan standar ya di pukul 12. Ini efeknya juga kita pakai pukul 12 saja. Nanti kita akan dengarkan perbedaan dari hasil rekaman ini ya teman-teman ya. Nah, secara grafik teman-teman di sini bisa lihat ya dari hasil analisis grafik yang ada di layar teman-teman. Di sini untuk suaranya, suara dari mic ini memang lebih ngebas. Ini kayaknya karakteristik dari sound bass sih, mikrofonnya itu memang lebih ngebas suaranya teman-teman. Nah, namun dengan kita mengatur di mixer ini, kita bisa menyesuaikan karakter suara kita ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini saya atur, misalkan di sini kan kalau untuk dari sisi grafik dia lebih ke bass nih. Sa, 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 s, tes 1, 1, 1. Nah, itu teman-teman ya. Ini hasil dari SLR ya teman-teman ya. Nanti saya akan bandingkan kalau kita pakai Akai dari sumber dari mikrofon ini. Nah, kita coba kalau misalkan suara high-nya kita tinggikan sedikit ya di pukul 3, sa. Nah, itu kan terasa tuh teman-teman. Dari sisi grafik terjadi sangat banyak perubahan ya. Jadi frekuensinya sudah banyak yang muncul. Kemudian kalau kita tambahkan lagi dari sisi middle, sa 1 2 1 2 3, nah itu lebih banyak lagi teman-teman. Jadi nanti tinggal menyesuaikan karakter suara. Saya lebih senang suaranya agak ngebas nih teman-teman dengan sedikit high ya. Jadi middle-nya kita tengahkan 12, pukul 12. Kemudian untuk low-nya saya pakai pukul 12 juga standar. Nah, kemudian kita bisa atur dari sisi efeknya ya teman-teman. Nah, ini hasil, ini kita sudah bisa mendengarkan hasil rekamannya langsung dari mixer nih teman-teman. Jadi kalau untuk efek ini kita gunakan, misalkan saya pilih yang 224 ya. Ini 224 karena untuk delay reverb ini saya pikir ini lebih ke karaoke nih teman-teman. Kita coba yang 224 nya. Nah, ini kita tinggal naikkan efeknya. Tes 1 2 1 2. Nah, saya naikkan maksimal ya. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, kalau dari sisi efek ini terasa sekali ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita bandingkan dengan kalau kita menggunakan dari input Akai ini teman-teman ya. Ini tinggal saya matikan aja nih channel 2. Nah, ini kita aktifkan channel ketiga. Nah, dengan settingan standar nih teman-teman ya, ini saya standarkan, samain aja nih
samakan dulu. Ini kalau secara signal ya, ini kalau kita lihat signalnya teman-teman, memang ini lebih kecil dibandingkan kalau kita pakai XLR. Makanya kalau dalam kondisi memaksimalkan mixer ini, sebaiknya dari input mikrofon wireless atau mikrofon biasa ya, itu menggunakan XLR karena dia akan lebih maksimal teman-teman sekalian. Tapi tidak menutup kemungkinan pakai Akai juga bisa. Nah, cuman memang ada perbedaan dari sisi kekuatan signalnya. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Makanya sekarang saya akan lebih mengutamakan kita menggunakan XLR. Oke, nah ini bedanya teman-teman ya kalau kita sudah pakai XLR. Jadi saya harus on-kan dulu agar nanti channel 2 ini aktif, yang jalur channel 2 yang sudah terhubung dengan mikrofon dengan kabel XLR. Nah, untuk itu teman-teman mungkin secara garis besar seperti itu. Sekarang kita akan masuk mencoba dengan sebuah lagu ya. Nggak seru kalau nggak pakai lagu. Baik teman-teman, langsung saja ya. Jadi ini kita akan coba rekam hasil dari mixer ini, yaitu Soundbass tipe top 800 ya teman-teman sekalian. Jadi di sini kita akan mencoba di channel 1. Ini saya langsung recording dari channel 1 ya teman-teman, dengan menggunakan mikrofon wireless Limited Pro 100 dari Soundbass. Nah, ini teman-teman bisa langsung mendengarkan standar dari mixer ini ya. Ini saya coba jadikan ke pukul 12 semua. Kemudian ini dari grafik teman-teman bisa lihat sekali lagi ya. Tes 1 2 3 sa 1 2 3. Nah, itu grafiknya teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi grafik dia memang lebih bass ya. Itu ciri khas dari Soundbass. Kemudian kalau kita ingin menaikkan high-nya, suara tinggi kita di level high, ini kita bisa tinggikan dari sisi mixernya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sa 1 2 3. Nah, itu sudah naik ya. Dari high-nya sudah mulai kelihatan, sa 1 2 3 1 2 3. Kemudian kalau dari sisi middle-nya kurang, teman-teman bisa tambahkan juga. Ini saya tambahkan ke pukul 3 ya. Middle-nya sa 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sa, tes 1 2 3. Nah, itu. Jadi tentu saja terjadi perbedaan yang cukup signifikan teman-teman kalau kita mengatur dari mixer ya. Dan kita akan coba dengarkan juga hasil kualitas suara yang dihasilkan melalui rekaman melalui mixer top 800 ini ke PC atau komputer teman-teman. Nah, nanti kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Kita akan coba salah satu lagu dan teman-teman bisa dengarkan. Nah, ini kita akan menggunakan efek 30 ya, karena ini ada 1 sampai 256 channel efek. Kita pakai efek yang 30 untuk efek vokal teman-teman. Kita akan coba. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Oke, kita naikkan efeknya ya. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu, bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihmu hanya untukku hingga akhir nanti. Ya, demikian ya teman-teman. Jadi seperti itulah hasil dari rekaman mixer Soundbass top 800. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa membandingkan ya nanti ya
dari sekian banyak produk Soundbase, dari sisi mixer sampai ke mikrofon, tentu saja punya kelebihan masing-masing. Nah, ini saya masih menggunakan standar graphic equalizer-nya di tengah-tengah ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini masih standar sekali. Ini hasil suara yang mungkin nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Ini kalau kita mainkan lagi stereo graphic equalizer-nya tentu saja akan menambah kualitas dari hasil recording kita. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah kita review satu-satu ya peralatan dari Soundbase, mixer dari dengan tipe top 800 dan mic wireless limited pro 100 yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa komen-komen untuk bisa interaktif jika teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.